ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ما يطيع الله ورسوله فقد رشد وما يطع الله فإنه لا يضل شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Alhamdulillah kita dipertemukan di majelis tadabbur Quran rutin setiap hari Rabu. Sudah berjalan berapa bulan, Pak? 4 bulan ada? Oh, Masya Allah. Sudah setahun ya. Sudah mantap ini. Berarti materinya harus lebih dalam lagi. Nah, karena saya rasa sudah pada terbiasa dengan materi tadabbur Quran, maka akan saya lanjutkan materi sebulan atau 2 bulan yang lalu, yaitu tentang akhir zaman. Saya mengambil dari ini, ensiklopedia akhir zaman. Kalau bapak-bapak punya waktu main ke toko buku, bisa lihat-lihat. Ini ada 2 versi. Ada yang versi kertas HVS, ada yang kertas buram. Isinya sama saja, hanya masalah harga unggul. Ya, yang penting dibaca. Nah, jadi di akhir zaman ini banyak bencana, Pak. Banyak bencana. Kenapa terjadi bencana? Karena kelakuan manusia itu sendiri. Jadi Allah tidak menzolimi manusia, tetapi manusia itu menzolimi dirinya sendiri, gitu ya. Jadi tidak semata-mata Allah menimpakan bencana kalau manusia tersebut tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, gitu. Nah, kemudian begini. Hadisnya sama dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu. Yang juga dipelajari oleh para ulama dari zaman dulu, sama hadisnya itu. Hanya masalahnya situasinya yang berbeda. Jadi ulama yang dulu belum mengalami nyatanya hadis-hadis tersebut. Ya, mereka menganalisa berdasarkan hadis dan kondisi pada saatnya. Maka disangka bahwa menurut ulasan para ulama terdahulu, bahkan sampai 7 atau 10 tahun yang lalu, disangka bahwa banyak bencana yang terjadi tersebut adalah di seluruh dunia, Pak. Disangkanya begitu, terjadinya bencana itu merata di seluruh permukaan bumi. Merata. Nah, padahal kalau kita lihat, Pak, real ya Pak ya, kita mundur 4 tahun ke belakang saja, nggak usah jauh-jauh. 4 tahun ke belakang. Daerah mana atau negara mana di muka bumi ini yang paling banyak terjadi bencana? Terus menerus dan sering, dan kemudian dalam waktu yang bersamaan terjadi di mana-mana di tempat tersebut gitu. 4 tahun aja, Pak. Di mana, Pak? Di seluruh permukaan bumi? Di Amerika, Eropa, Afrika, Australia, Asia apa seluruh Asia? Asia Tenggara, apakah seluruh Asia Tenggara? Bapak-bapak tahu sekarang. Ya. Jadi ternyata hadis akhir zaman itu adalah spesifik, Pak. Satu spesifik Muslim, daerah tersebut. Kedua, spesifik lokasinya, waktunya itu spesifik, Pak. Kita sekarang kan melihat berita itu seperti running text, gitu ya. Padahal yang mengalaminya luar biasa, Pak. Seperti apa yang mengalaminya? Berkali-kali terjadi bencana. Bahkan waktu bencana Lombok saja, Pak, gempa itu ya. Ada teman saya yang ke sana bikin dapat job rumah instan tahan gempa. Dia berbulan-bulan di sana. Dia bilang, setiap hari itu gempa, Pak. Setelah gempa yang besar, tiap hari tetap gempa. Jadi waktu-waktu awal dia ke sana, setiap gempa orang berlarian keluar, Pak. Di minggu-minggu pertama.
Tapi setelah itu sudah biasa gempa terus, tiap hari gempa Pak. Hampir setahun, tiap hari gempa Pak. Jadi bukan gempa sekali beres, ente Pak. Terus, kemudian disusul Palu. Ya. Terus Pak, bencana. Jadi tidak semata-mata Allah menimpakan bencana kalau manusia tersebut tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Maka Allah tidak menzolim manusia. Allah tidak zolim sama sekali. Jadi akhir zaman itu dikarenakan perbuatan manusia sendiri yang mengakibatkan terjadinya akhir zaman menjadi semakin cepat dan dekat. Gitu Pak. Ya. Kita lihat surat 10 ayat 44 Pak. Surat 10 ayat 44. Surat 10, surat Yunus, ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nas Inna Allah la yadhlimun nasa syai'an ولكن الناس أنفسهم يظلمون Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itu menzalimi dirinya sendiri. Maka setiap nikmat itu datangnya dari Allah. Setiap nikmat apapun, nikmat bernafas, nikmat jantung berdetak, itu dari Allah. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan untuk bisa pergi datang ke masjid. Bahkan niat hati untuk kuat pergi ke masjid, itu pun dari Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan hati ini untuk dikuatkan pergi ke masjid, mau apa Pak? Hoream acan di bumi lah. Non bedana sholat gitu-gitu keneh. Ya. Dibawa kudu ka masjid. Siap-siap. Di bumi mas ayana ge bisa yang kudu rapi. Ya. Coba. Coba ngaji ongkoh. Mending istirahat can di bumi. Gitu kan ya. Hati ini pun Allah yang memberikan kekuatan untuk bisa pergi ke masjid. Itu nikmat dari Allah. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain jelas. Ya, nikmat rizki itu yang biasanya orang sangat mengharapkan. Setiap nikmat dari Allah. Tapi setiap bencana ataupun masalah yang menimpa diri itu adalah karena kelakuan sendiri Pak. Oh, tapi kan saya tidak melakukan, kenapa saya juga kebagian bencananya? Ini ada yang memang personal sifatnya, ada yang komunal sifatnya Pak. Jadi kalau umum melakukan pelanggaran, maka orang beriman juga kena. Maka peliharalah dirimu, kata Allah, dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Jadi orang zalim ada banyak, kita tidak ikut-ikutan, tapi kita kebagian juga. Ya, kita kebagian. Kok bisa? Bisa Pak. Ya. Misalnya orang zalim menaikkan harga BBM, kan kita tetap sebagai orang beriman ikutan beli, harganya sama. Orang beriman mah harganya 5.000 misalnya gitu ya, ente apanya tetap sama, mau naik seberapa sama saja. Itu Pak. Beras naik sampai berapa? Orang beriman tetap beli dengan harga yang sama dengan orang-orang yang zalim, sama. Itu komunal sifatnya. Ketika terjadi masalah gempa, orang beriman kena juga di situ. Jadi ada yang personal, ada yang komunal Pak.
Tapi yang jelas Allah pasti akan menolong orang beriman. Walaupun kena sama-sama kena, tapi tetap Allah tolong. Itu harus punya keyakinan dulu, Pak. Karena Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Jadi kita harus husnuzon kepada Allah. Jangan suuzon sama Allah. Gimana sih husnuzon? Percayalah bahwa Allah pasti menolong orang beriman. Kan kita yakin bahwa kita orang beriman. Makanya kita sholat di masjid, ngaji. Gitu kan? Yakinlah bahwa Allah pasti akan menolong orang beriman. Itu Allah tahu, Pak. Isi hati, Pak. Saya tidak tahu isi hati bapak-bapak. Seperti juga bapak-bapak tidak tahu isi hati saya. Tapi Allah tahu, Pak. Ketika kita yakin bahwa Allah pasti menolong orang beriman, Allah tahu. Dan Allah akan berikan pertolongan tersebut. Gitu, Pak. Jadi kuncinya keyakinan. Ya, harus yakin, Pak. Kita lihat tuh surat 4 ayat 79. Surat 4, surat An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Kebajikan apapun yang kamu peroleh, semuanya dari Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari kesalahanmu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Kemudian untuk orang beriman kan ayatnya, apakah kamu sangka, apakah manusia menyangka bahwa mereka mengatakan beriman dan tidak diuji lagi? Orang beriman sekelas Nabi saja diuji. Yang dosanya jauh lebih sedikit daripada kita. Apalagi orang biasa. Pantas. Jadi kita jangan merasa tidak pantas untuk diuji. Pantas, sangat pantas. Nah, kaitannya dengan akhir zaman adalah dari sabda Rasulullah kepada Ibnu Hawalah. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud. Terjemahannya begini, Pak. Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau menyaksikan kekhalifahan telah tegak di sekitar tanah yang disucikan Baitul Maqdis, maka sesungguhnya saat itu akan banyak terjadi gempa, kesusahan, bencana, dan peristiwa-peristiwa besar. Pada saat itu hari kiamat telah amat dekat kepada manusia, lebih dekat daripada tanganku ini dengan kepalamu. Ya. Jadi gempa, kesusahan, bencana, dan peristiwa besar itu adalah tanda hari kiamat yang semakin dekat. Tentang mengenai kekhalifahan yang akan tegak itu disebutkan Daulah Islamiyah yang kedua. Karena Daulah Islamiyah yang pertama itu adalah zaman Rasulullah dan para sahabat Khulafaur Rasyidin. Itu Daulah Islamiyah yang pertama. Setelah itu kerajaan, kata Rasulullah. Ya, Muawiyah itu kerajaan, Pak. Muawiyah terus, Ibnu Abbas, Ibnu Fatih terus kerajaan sampai yang terakhir itu di Turki Utsmani itu kan juga kesultanan. Ya, sebetulnya walaupun mereka tetap pakai syariah. Seperti di Saudi juga tetap pakai syariah. Ya. Tapi sistemnya itu bukan kekhalifahan yang dicontohkan Rasul, tapi itu kerajaan. Nah, kekhalifahan yang kedua, Daulah Islamiyah yang kedua itu adalah
ketika dipimpin oleh Imam Mahdi. Nah, walaupun ada yang mendoifkan, tapi yang sahih banyak. Silahkan saja dibandingkan. Ya, yang tidak percaya dengan Imam Mahdi ada Pak, katanya lemah. Ya, kalau saya sih buka-bukaan aja lah. Anda punya hadis mana, silahkan ajukan. Saya ada, silahkan aja. Nanti lihat. Ya, lihat. Dan lagi begini. Kalau misalnya Imam Mahdi itu tidak ada. Nah, terus yang memimpinnya siapa? Kan ini Khalifah fil ard ini di muka bumi. Seluruhnya, menguasai seluruhnya, menguasai benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, benua Australia. Seluruh permukaan bumi dikuasai oleh satu kekhalifahan. Yang mimpinnya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu turun untuk membunuh Dajjal. Ya. Sebelum membunuh Dajjal, kan Dajjalnya dulu yang keluar. Sebelum muncul Dajjal, apa dulu? Perang dulu. Siapa yang perang? Imam Mahdi bersama pasukannya melawan bangsa mata sipit. Ya. Melawan siapa lagi? Melawan bangsa Rum. Ya. Kulit putih. Kemudian Hind, India. Jadi ini negara-negara luar biasa nih Pak. Kemudian nanti ada lagi Yahudi. Ini kalau kita lihat Pak, negara ini semuanya adalah negara high-tech semua Pak. Semuanya negara yang dengan kemampuan senjatanya itu mempunyai nuklir semua Pak. Sementara di muka bumi ini hanya sedikit negara yang punya dan diperbolehkan nuklir. Ya. Ya Pak. Jepang saya tidak punya nuklir Pak, tidak diperbolehkan kalaupun misalnya dia bisa. Dan tidak seluruh negara Eropa punya nuklir Pak. Hanya negara-negara tertentu. Dan semua negara yang disebutkan dalam hadis sebenarnya punya nuklir Pak. Yahudi yang kecil itu juga punya nuklir Pak. Ya, coba, ini hadis ini Pak. Bangsa Rum, kulit putih, bangsa mata sipit punya nuklir. Bangsa Hind, India punya nuklir Pak. Yahudi punya nuklir Pak, coba. Ya, kalau kita tidak iman kepada hadis, bagaimana kita akan menang Pak? Nuklir. Ternyata di dalam hadis disebutkan bahwa berperangnya itu dengan tameng dan pedang, Pak. Maka kemudian latihlah, ya, berlatihlah memanah, berkuda, berenang. Padahal kita tidak tahu bahwa kita tidak pernah mendapatkan ada sungai di Mekah dan di Madinah, betul tidak Pak? Kok bisa ada sih hadis berenang? Ya. Emang para sahabat pada belajar berenang gitu? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas berarti itu untuk akhir zaman Pak. Ya. Di negara mana? Apaan hese? Di Jazirah Arab mah berenangnya paling-paling ke laut berenang ada air sungai. Kecuali sekarang menjelang akhir zaman sudah muncul sungai-sungai di sana. Kita lihat di video-videonya. Muncul air terjunnya, Masya Allah. Padang rumputnya. Luar biasa. Dulu Pak, dulu disangka itu apa? Disangka bahwa padang rumput itu, disangkanya itu adalah satu rizki. Jadi bukan rumput beneran, tapi satu rizki yang berlimpah. Sampai segitu saja. Padahal ternyata di videonya betul-betul padang rumput Pak. Jutaan hektar itu yang batu. Coba Pak, sekitar Madinah itu ya Pak ya. Kalau Bapak haji atau umroh kan tuh batu Pak, sekitar Madinahnya galituk segede-gede munding Pak. Ya. Haridung. Coba jadi padang rumput. Masya Allah. Kumaha eta? Siapa yang nanam rumputnya, yang menyimpan bibit rumputnya siapa? Ribuan tahun itu tidak ada rumput di sana. Ujuk-ujuk ketika hujan jadi rumput. Bibitnya di mana? Ya. Bapak-bapak kalau misalnya mau nanam rumput di depan rumah, kan mesti nanam rumput. Kalau pengen ada rumput di depan rumah kan nanam dulu bibitnya di situ. Untuk ujuk-ujuk, kecuali misalnya rumput ilalang misalnya gitunya. Apalagi kalau pasir, dari mana pasir bisa jadi rumput? Tidak masuk akal. Tapi itulah yang diuji di akhir zaman. Apa itu? Keimanan. Iman tuh. Ya. Hal-hal yang aneh terjadi Pak. Dan ternyata hadis-hadis itu menjurus sebagian besar itu adanya di negara yang disangka tadinya Jazirah Arab, ternyata bukan. Bukan Jazirah Arab. Jazirah mana? Fitnah Saro yang pernah saya sampaikan kan. Fitnah Ahlas
yaitu terpecahnya umat manusia menjadi 73 golongan, bertikai, cekcok sampai terjadi bunuh-bunuhan, fitnah Ahlas. Berapa lama? 1500 tahun. Masuk kemudian setelah itu fitnah Sara, yaitu kesenangan duniawi. Yang diberikan kepada siapa? Kepada penduduk di Jazirah Arab. Yaitu apa? Dengan mereka itu berlomba-lomba, bermegah-megah meninggikan bangunan. Orangnya adalah yang telanjang kaki, telanjang dada, miskin ya Pak ya, melarat, kelaparan. Kemudian apa? Penggembala kambing. Apakah ini fitnah Saro itu terjadi di seluruh dunia? Berarti seluruh dunia tadinya miskin heula atuh. Berarti seluruh dunia penggembala kambing hungkul atuh. Pante. Di mana yang spesifik? Ya Arab. Menurut buku ini memang Arab. Ini yang nulis orang Arab. Memang di Arab. Fitnah Saro itu bukan di seluruh dunia tapi di Arab. Di Jazirah Arab. Nah, fitnah Saro yang kita tahu itu baru ya Pak ya. Bukan gedung tinggi. Kalau gedung tinggi dari itu sudah ada gedung tinggi. Tapi ini pencakar langit. Bermegah-megahannya maksudnya. Bukan sekedar 10 lantai, 20 lantai biasa itu mah. Ya, dari zaman dulu sudah ada itu mah. Tapi ini gedung pencakar langit yang sangat tinggi. Sampai di atas 500 meter sampai hampir 1 kilometer ke atas. Nah itu maksudnya. Paling tinggi sedunia. Ya, negara kafir elehnya. Kuyo mah. Siapa? Penduduk di Jazirah. Itu fitnah Saro. Dan belum lama. Paling-paling di bawah 15 tahun yang lalu. Jadi 1500 tahun fitnah Ahlas, masuk fitnah Sara. Cuma 15 tahun yang lalu. Kira-kira seperti itu. Tidak lebih. Karena 17 tahun yang lalu saya pergi ke sana. Belum ada itu Pak. Pencakar langit itu. Belum ada. Gunung tinggi ada tapi bukan pencakar langit. Nah. Setelah fitnah Saro yang 15 tahun yang lalu ini. Di zaman kita. Maka muncul fitnah Duhaima. Masih ingat ya Pak ya? Masih ingat Pak? Ya, fitnah Duhaima ya Pak ya. Fitnah Duhaima itu adalah yang tadinya 73 golongan umat muslim, maka mengerucut tinggal 2 golongan saja terbelahnya. Satu kelompok, satu golongan, satu kemah terdiri dari orang-orang mukmin yang tiada kemunafikan sedikit pun di dalamnya. Satu kelompok, satu golongan, satu kemah terdiri dari orang-orang munafik yang tiada keimanan sedikit pun di dalamnya. Nah ini. Di mana? Ya pertanyaannya kan gitu. Di mana Pak? Nah, di mana? Di mananya itu adalah ternyata di satu tempat yang kemunafikannya terlihat. Seperti apa terlihatnya? Kita lihat tafsir surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan kami tidak melakukan kerusakan tetapi kami melakukan perbaikan. Tafsirnya nih Pak, menurut Ibnu Katsir adalah Muslim ini Pak, bersekutu, berkomplot dengan kafir untuk memperoleh kepemimpinan atau kekuasaan. Tah eta. Di mana eta Pak? Coba kira-kira di mana Pak? Muslim dan kafir bersekutu, berkomplot untuk memperoleh kekuasaan. Di mana iraha eta terjadi? Kebayang tuh Pak? Dan seluruh dunia terpusat ke sana Pak perhatiannya Pak. Seluruh dunia Pak. Coba kita buka lagi berapa tahun kemarin. Video-videonya Masya Allah Pak. Dari Australia, dari Amerika, dari Eropa. Semua ke sana. Bikin statement pernyataan. Saya dukung ini, saya dukung ini. Gitu aja. Ingat Pak? Saya dukung ini. Kata si. Saya dukung ini. Kata dia. Dua-duanya pakai plakat. Seluruh dunia terpusat kepada satu daerah saja. Padahal dia tidak punya hak untuk milih di situ. Ya, coba. Nanaonan Pak. Jangankan seluruh dunia, bahkan di negara tersebut, yang berhak milih hanya di daerah tersebut saja. Tapi kenapa yang lain ikut-ikutan? Ikut-ikutan Pak. Gonjang-ganjing waktu itu Pak. Ramainya luar biasa. Saya dukung Muslim. Cek satu, saya dukung kafir. Seru Muslim padahal. Ya, nah ini bukti Pak. Bukti tentang tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Seluruh dunia ke sana. Terpusat ke sana.
terbelahnya umat Islam menjadi dua. Lupa yang tadinya berantem, lupa jadi nggak hiji. Ya. Yang tadinya satu ormas dengan ormas yang lain beda madhab, wah saling bertentangan, lupa waktu itu jadi nggak hiji, wen belah dia nggak hiji, belah dia nggak hiji gitu Pak. Ya, nggak hiji ngedukung dia, nggak hiji ngedukung dia. Nah itu Pak. Ya. Belum lama itu. Kira-kira berapa tahun yang lalu ya Pak ya? Ada 4 tahun Pak. Kira-kira begitulah ya. Terbelah dua Pak. Terbelah dua. Ketahuan tidak? Ketahuan Pak. Dari mana? Dari tafsir surat Ali Imran ayat 118 sampai 120. Tafsirnya adalah bahwa orang munafik itu terlihat dari raut muka dan lontaran ucapannya. Eta. Ya. Dari mukanya sudah kelihatan Pak. Ketika mengatakan sesuatu, kita banget nanti. Ya. Apakah tidak suka ataupun marah? Kelihatan dari mukanya Pak. Dari omongannya juga, oh tuh bisa gitu ya. Omongannya kelihatan. Mana yang mati belah itu? Ya. Di mana itu? Apa di seluruh dunia? Coba. Ini akhir zaman Pak. Bencana yang paling banyak terjadi di mana Pak? Apakah di seluruh tempat di seluruh dunia? Coba. Lihat saja Pak, real Pak. Ya, bukan katanya. Kita bisa lihat tuh buktinya. Beritanya. Sangat nyata. Inilah yang namanya akhir zaman Pak. Jadi ternyata hadisnya itu banyak merujuk ke tempat itu. Gitu Pak. Ya, spesifik. Baik lokasinya, baik waktunya. Spesifik. Maka peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menerima orang-orang yang zalim saja. Jadi orang-orang beriman juga kena. Tapi orang beriman harus memelihara imannya. Kenapa? Allah tolong. Walaupun di tempat tersebut orang beriman ada di situ dan kena juga dampak akibatnya daripada situasi akhir zaman itu. Kesusahan di akhir zaman itu dia mengalami juga. Ya. Wah, jadi syarat order nih. Nah, sudah berapa lama nih tidak ada manggung. Misalnya gitu ya. Sudah, aduh rasanya mesti cari apalah, ganti profesi misalnya gitu ya. Kerasa, mengalami juga, tapi orang beriman tetap tolong. Buktinya masih hidup. Ya, buktinya masih hidup. Dan masih bisa senang ya. Yang ahli hisab masih bisa ahli hisab. Ya. Dari mana aja itu datangnya ya? Apakah dari teman, apa dari siapa? Aku mau ya, Allah yang ngaturnya. Karena itu kenikmatan untuk dia kan. Kita lihat surat 8 ayat 25. Surat 8, surat Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Jauhkan dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antaramu,
ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Pelihara atau apa berarti di situ Pak? Jauhkan. Pelihara diri atau jauhkan diri dari siksaan. Karena ini akhir zaman, semua kena. Orang yang zalim kena, yang munafik kena, yang beriman juga kena. Tapi Allah akan tolong. Saya bacakan masih dari ensiklopedia akhir zaman. Tentunya ketika fitnah Duhaimah berkobar, tidak berarti bumi pada zaman itu kosong atau tiada sama sekali dari pejuang kebenaran dan keadilan. Mereka tetap ada, berdasarkan dalil dari hadis tentang Thaifah Mansuroh. Akan tetapi kezaliman merajalela dan menguasai mayoritas penduduk bumi. Nah, kata dia mayoritas penduduk bumi. Ya, kenapa? Karena ini dibuatnya sudah lama, Pak. Mayoritas penduduk bumi, padahal kezaliman itu adanya di mana? Ya di tempat yang bencananya paling banyak terjadi itu, Pak. Ya, Pak ya? Bencana yang paling banyak terjadi di tempat tersebut, yang kezalimannya merajalela gitu. Jadi tidak di satu tempat, Pak. Kalau di satu tempat mah tuh kiamat besar itu mah. Kan mantep. Ya. Banjir yang paling banyak terjadi, longsor yang paling banyak terjadi, gempa yang paling banyak terjadi, angin ribut, tsunami. Dulu tsunami paling banyak di Jepang, ayeuna. Coba. Eleh Jepang ge. Katanya gempa paling banyak di Jepang, ayeuna. Eleh Jepang ge gitu. Ya, jadi kezaliman bukan merata merajalela di muka bumi, tapi di tempat tersebut merajalela. Jadi yang mengatakan kebenaran itu jumlahnya sedikit, minoritas, dan tidak punya kekuasaan. Ya, tidak punya kekuasaan. Kan jika melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan, dengan kekuasaan. Jika tidak bisa, berarti tidak punya kekuatannya, tidak punya kekuasaannya. Jika tidak bisa, dengan lisan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jika tidak bisa, maka dengan hati, itulah selemah-lemahnya iman. Hati wala tu wani-wani teuing mah. Ya. Itu. Tapi ketika kita berani dengan lisan atau dengan tulisan kalau sekarang mah ya, itu kan amal soleh dan akan dikembalikan kepada yang melakukannya. Juga orang-orang yang berkezaliman akan dikembalikan juga kepada dia. Jadi dua-dua akan mendapatkan balasannya dari apa yang dikerjakannya ketika dia hidup di dunia. Di akhir zaman ini, di dalam fitnah Duhaimah. Barangkali pada masa itu gelombang kezaliman tuh, pada masa itu, berarti ini belum, masa itu, ini sudah lama Pak. Barangkali pada masa itu, yang akan datang itu, di akhir zaman itu, gitunya, gelombang kezaliman menyebar dengan cepatnya dan menenggelamkan seluruh sudut-sudut dunia. Kata dia dunia, padahal ini spesifik lokasi dan waktunya. Ini adalah bukti dari kebenaran, atas kebenaran dari sabda Nabi, tiada satu hari pun kecuali hari sesudahnya lebih buruk daripadanya. Nah, gitu Pak. Tiap hari lebih buruk, lebih buruk, lebih buruk. Ya, dibanding tahun kemarin lebih buruk. Lebih tahun kemarinnya lebih buruk. Lebih buruk, lebih buruk. Jadi dikira tahun kemarin sudah buruk, ternyata lebih buruk lagi gitu Pak. Terus Pak, nutuk gitu Pak. Ya, hadisnya itu kan tanda-tanda akhir zaman, hadisnya itu ya. Bukti tanda akhir zaman itu adalah seperti manik-manik keluar dari untaiannya Pak. Manik-manik, jika kalung gitu ya, atau tasbihnya keluar dari untaiannya. Tuk, 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 brolok gitu Pak. Di akhir zaman tanya, awalnya kapan? Dulu awalnya mah fitnah akhlasnya waktu terjadi perpecahan umat muslim menjadi 73 golongan. Itu kan diawalnya ketika Khalifah Utsman dibunuh oleh rakyatnya sendiri yang muslim di Madinah. Itu awalnya terpecah kan umat muslim. Terus 1500 tahun. Ngaborolo nah ini yang ngaborolonya. Ketika bukti-buktinya semakin jelas nyata di satu tempat. Itu. Apa ya? Satu tempat, bukan seluruh dunia ternyata. Karena kalau kita lihat seperti dilapangkan dunia saja. Itu kan sebetulnya realnya di lapangan dunia itu lebih banyak kepada kafir Pak. Betul tidak Pak? Ya. Kalau kita urut 100-200 tahun ke belakang kan kafir yang sudah waktunya Isya ya.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب أحد دعواتي محمد رسول الله إنك لا تخلف Katanya diteruskan sebentar ya Pak ya. Saya bacakan tafsir Ibnu Katsir ya Pak ya, tentang surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Jadi kerusakan yang dimaksud ternyata bukan hanya kerusakan fisik, ya, bukan hanya kerusakan apa dalam bentuk misalnya penggundulan hutan misalnya gitu ya. Bukan hanya itu juga kerusakan. Tapi bukan hanya itu. Yang dimaksud dengan kerusakan di sini ialah kekafiran, kemunafikan dan kemaksiatan. Maka firman Allah Ta'ala, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, maksudnya ialah kekafiran, kemunafikan dan kemaksiatan di muka bumi. Karena orang yang penentang perintah Allah atau menyuruh berbuat maksiat, berarti ia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Karena kemaslahatan hanya akan terwujud dengan ketaatan. Kaum munafik menduga bahwa dengan mengaku beriman mereka dapat menipu kaum mukmin. Ya. Tetapi Allah menelanjangi rahasia mereka. Jadi Allah yang menelanjangi rahasia. Kalau Allah sudah menelanjangi bisa ditutupi tidak Pak? Tidak bisa.
Kenyahoan. Dari mana? Dari tafsir surat 3 ayat 118 sampai 120. Dari raut muka dan lontaran katanya kenyahoan. Dan mana? Itu munafik. Apa itu munafiknya? Karena dia mendukung, dia termasuk atau dia mendukung muslim yang bersekutu dan kafir untuk mendapatkan kepemimpinan atau kekuasaan. Saya teruskan. Allah menelanjangi rasa mereka supaya kaum mukmin tidak terperdaya oleh mereka. Nah, jadi oleh Allah dibukakan teh, meh mukmin teh ulah katipu, Pak. Jangan sampai samar we ningali teh teu nyaho. Tahu. Caranya gimana? Dengan ini. Dengan tadabbur Quran, ya. Kita lihat ayatnya, kita lihat tafsirnya, riwayatnya dan apa yang berkaitan dengannya, hadis-hadisnya. Supaya kaum mukmin tidak terpedaya oleh mereka, lalu menjadikan mereka sebagai pemimpin. Nah ini Pak, jadi memilih muslim munafik sebagai pemimpin itu kerusakan di muka bumi. Kata tafsir Ibnu Katsir gitu ya Pak ya. Sedangkan mereka pada hakikatnya adalah kaum munafik. Jadi penetapan kaum munafik sebagai pemimpin oleh orang-orang yang beriman, yang sebenarnya mereka adalah musuh nyata kaum mukmin, merupakan kerusakan yang besar di muka bumi. Karena lahiriah mereka tampak sebagai mukmin, maka ihwal mereka menjadi samar bagi kaum mukmin, sehingga hampir saja terjadi kerusakan akibat ulah mereka. Sebab merekalah yang menipu kaum mukmin dengan omongan mereka yang sama sekali tidak benar. Nih, mereka berkomplot dengan kaum kafir terhadap kaum mukmin. Eta Pak, mereka berkomplot dengan kafir. Itu cirinya munafik teh, berkomplot untuk apa? Untuk memperoleh kekuasaan, kepemimpinan. Gitu. Di mana? Ya di tempat yang akhir zamannya itu banyak terjadi bencana di situ. Gitu. Ya. Yang banyak pelanggaran-pelanggaran di negara tersebut yang mayoritas adalah muslim sebetulnya. Jadi tidak bisa lagi kita mengatakan sesama muslim sama bersaudara. Dan itu mah dia mah tidak suka dengan syariah itu Pak. Ya, musliman sebelah sana mah tidak suka syariah Pak, anti dengan syariah, gitu, tidak suka. Makanya muslim munafik itu walaupun mereka di zaman Nabi suka sholat, sebagian ya Pak ya, jadi ada dua terbagi. Jadi muslim munafik di zaman Nabi itu terbagi dua. Ada muslim munafik itu Badui yang dia itu tidak tinggal di Madinah, dia tinggal sekitar Madinah atau jauh dari Madinah. Mereka kerja menggembala kambing dan jarang datang ke Madinah, mereka jarang ketemu Rasul Pak. Kalau yang di Madinah tiap hari ketemu Rasul, mereka lihat Rasul sendiri, mereka mendengar kata-kata Rasul, mereka mendengar ketika ayat-ayat turun, ya, oleh malaikat Jibril sampaikan kepada Rasul, Rasul disampaikan kembali, mereka dengar langsung. Jadi munafik terbagi dua, ada orang-orang yang di luar Madinah yang jarang ketemu Rasul, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, entah berapa bulan sekali, mungkin ke Madinah cuma mau jual kambing hunggul, misalnya balik deui ke daerah. Jadi dia ilmunya cetek. Tapi dia Islam, dia sholat, dia syahadat, dia sholat, puasa, zakat, dia tetap kerjakan yang wajib-wajib. Tapi urusan keagamaan yang mendalamnya dia tidak. Kenapa? Karena memang dia jauh. Tidak seperti orang-orang yang di Madinah yang tiap hari ketemu Rasul. Lihat sendiri sunnah-sunnah Rasul lagi ngapain nih? Oh, kakinya gimana? Tangannya gimana? Mukanya, ucapannya, semuanya diperhatikan di Madinah mah. Kalau yang di rumah tidak apal. Nah itu Badui. Ya. Sibuk apa? Sibuk damel. Jadi tersempat ngaos, sibuk ngurus embe, ya, ngurus embe. Kalau zaman sekarang mbekna di mana, di perusahaan berenanya, pokoknya sibuk lah. Diajakan ngaji, aduh, daya waktos, nah gitunya. Sabtu atuh, aduh istirahat, nah, atau nanti Ahad atuh family time, irah ngajina atuh, gitu. Tapi terbagi dua Badui juga, ada Badui yang memang dia belum iman, tapi dia di surat 999 itu mendapat rahmat Allah. Kenapa? Dia tidak termasuk munafik. Nah ada lagi Badui yang munafik, keterlaluan munafiknya. Itu surat 9 juga. Ayatnya 96. Ya 96. Itu 96 atau 90. Ya 96. Kalau yang 99 itu Badui yang mendapat rahmat Allah. Nah di Madinah juga sama. Jadi orang-orang yang beriman, para sahabat itu mendengarkan ayat-ayat dibacakan itu tambah imannya Pak. Sementara orang-orang munafik ketika dibacakan ayat ngece. Nah, saha rek tambah imana ku ayat ieu. Gitu, Pak. Ngece, Pak. Ngalelewe. Lah, naon ngaji-ngaji ge. Sieun heueuh we. Kitunya. Gitulah pokoknya
nyinyir lah ngomong nanti, ngago goreng kalau ngaji teh gitu nya. Gitu. Nah, tapi orang beriman ketika mendapatkan ayat dia bertambah imannya dan gembira, Pak. Setiap kali dia ngaji ditambah gembira, ditambah, alhamdulillah dapat ilmu, alhamdulillah dapat ilmu. Begitu, itu orang beriman. Bertambah imannya, tapi orang munafik ente. Ngalelewe kana ngaji teh nya. Dia nganggap kesalahan naon lah ngaji cenah. Kitu keneh kelakuan gitu nya. Aya we gitu nya ngomongna teh. Nyinyirnya negatif tapi. Ya. Beda dengan begini, aduh, hapuntennya abdi mah teh can tiasa ngiring. Ya lah, kanggo aqua misalnya gitu ya. Nah, itu lain Pak ceritanya. Dia belum, ya. Mudah-mudahan nanti. Tapi kalau ini mah negatif. Nah itulah munafik. Jadi munafik itu nyinyirnya itu terlihat dari raut muka dan lontaran perkataannya. Ya. Tafsir surat 3, 118, 120. Sudah pernah disampaikan kalau tidak salahnya? Sudah? Sudah Pak? Hah? Belum? Ya dibaca saja lah ya. Surat 3 118 sampai 120. Nanti saya bacakan tafsirnya. Surat 3, surat Ali Imran ayat 118 sampai 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة
تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang tidak seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkanmu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Beginilah kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukaimu. Kamu juga beriman pada semua kitab. Apabila mereka berjumpa denganmu, mereka berkata, kami beriman. Tetapi apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakan, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah mengetahui segala isi hati. Jika kamu memperoleh kebaikan, pasti mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkanmu sedikit pun. Sungguh Allah Maha mengetahui segala yang mereka kerjakan. Pada zaman waktu yang lalu, ayat ini biasanya disampaikan adalah tentang hubungan personal, Pak. Orang per orang. Ya, ketika seseorang dengki kepada seorang yang lain karena kelebihan dari orang yang lain tersebut, apakah saudaranya, temannya, atau teman kerjanya segala macam, ya. Biasanya begitu ayat ini. Itu tidak salah, Pak. Sesuai dengan zamannya memang. Tapi kalau kita baca tafsirnya, ternyata ini bentuknya komunal, bukan personal. Ya. Jadi golongan munafik tidak suka dengan golongan mukmin gitu, Pak. Golongan munafik ini tidak suka kalau keberhasilan ada di pihak mukmin, tidak suka dia. Kalau ternyata yang menjadi pemimpinnya orang muslim mukmin, wah tidak suka mereka. Nyinyir. Itu beres-beres 4 tahun terus diserangnya. Gitu. Sampai sekarang, Pak. Terus ya. Terlihat dari raut muka dan ucapan mereka. Kenapa? Komunal, Pak. Bukan personal, bukan hubungan antar pribadi, bukan, komunal. Nah, kalau dari pihak mukmin yang kalah, mereka yang gembira, wah cenah mana, eleh we, gitunya. Gitu, Pak. Berdasarkan apa? Tafsir. Saya bacakan tafsirnya. Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman sebagai larangan terhadap hamba-hambanya yang beriman agar tidak menjadikan kaumnya Pak ya, kaum munafik sebagai teman akrab, karena mereka akan memperlihatkan rahasia-rahasia dan apa yang disembunyikan oleh kaum mukminin kepada pihak musuh. Kenapa? Karena munafik dekatnya dengan musuh. Apa itu? Kafir harbi. Jadi munafiknya dekat dengan musuh kafir, musuh muslim. Kafir harbi itu munafik. Kaum munafik dengan upaya dan kemampuan mereka senantiasa berusaha untuk merugikan dan memudaratkan kaum mukminin dengan berbagai cara dan dengan muslihat serta tipu daya yang dapat mereka terapkan. Mereka menggandrungi sesuatu yang dapat menyusahkan, menyengsarakan dan memberatkan kaum mukmin. Eta, ya. Karesepna eta, lamun mukmin teh kelompok mukmin nih susah. Eta senang mereka, bahagia mereka.
Kalau kaum mukminin itu sengsara, bahagia mereka teh. Syukur cenah gitu ya. Dan memberatkan. Wah, pokoknya mah kudu diipuh lah mukmin mah gitu ya. Pokoknya aturan syariah jilbab teu meunang. Nah, gitu ya. Pokoknya mah gitu-gitu teu meunang. Berat, halus. Nah, gitu ya. Jadi dia senang hatinya kalau mukmin itu merasa susah hatinya. Nah, ya. Kemudian Allah berfirman, mereka tidak henti-hentinya menyusahkanmu dan menyukai perbuatan yang memberatkanmu. Yakni kaum munafik menyukai perbuatan yang menyusahkan dan menyengsarakan kamu. Bukan menyengsarakan ya, menyengsarakan apa ya. Resenya pada gampang misalnya. Itu lidahnya dikunci oleh Allah itu, Pak. Hese ngomong gampang hese. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya tak kebencian dari mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Maksudnya nyata benar permusuhan itu dari raut muka. Ya, dari mukanya kelihatan, Pak. Prona kamana? Ketinggal itu, Pak. Harusnya kelihatan, Pak. Karena tadi kan Allah sudah menelanjangi rahasia mereka. Ya, harusnya kelihatan orang mukmin teh. Kalau tidak kelihatan gimana? Berarti ya lebih dalam lagi aja belajarnya lah. Gitunya. Insya Allah kelihatan. Dan lontaran ucapan mereka, demikian pula kebencian yang tersembunyi dalam hati mereka dan tanda lain terlihat nyata bagi orang yang berakal. Terlihat nyata, tidak samar, Pak. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat itu kepadamu jika kamu berpikir. Firman Allah Ta'ala, beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu. Kenapa disukai? Karena biasanya mereka pakai itu, Pak. Pakai orang-orang yang beken, Pak. Yang terkenal, yang menyenangkan, yang apa namanya, selebritis, gitunya, pusat perhatiannya, gitu. Jadi kamu suka kan melihat gayanya, penampilannya, raut mukanya, wajahnya yang ganteng misalnya, atau yang cantik, atau pakaiannya, pokoknya menyenangkan lah, senang melihatnya. Makanya acaranya tiap hari ada macam-macam, Pak. Ada silet lah, zaman dulu saya udah lama nggak lihat TV ya. Ada apa lagi lah, Kiss, ada apa lagi. Itu kan beliau-beliau itu yang disorot itu, Pak. Ya, itu kamu menyukai mereka, gitu. Tapi mereka tidak menyukai kamu. Kenapa? Datu sahaluan, gitunya. Kecuali yang sahaluan tentunya. Tapi biasanya yang sahaluan mah justru tidak disorot yang sahaluan, mah, Pak. Orang beriman mah, ya. Yang sudah pada hijrah, ente terlebat kadinya, no hijrah mah, teka punten, teka foto, teka film, ya, selebritis notos hijrah mah teka film, no kapelem mah eta we belah dinya gitu ya, gitu, Pak. Yakni kamu mencintai mereka lantaran adanya keimanan yang diperlihatkan kepadamu, padahal mereka tidak mencintaimu baik secara zahir maupun batin. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu mendapat kebaikan, maka mereka berduka. Dan apabila kamu dapat bencana, maka mereka bergembira. Hal ini disebabkan demikian besarnya permusuhan mereka terhadap kaum mukmin. Jika kaum mukmin mendapat kebaikan dan kemenangan, maka hal itu menggundahkanmu. Dan jika kejelekan dan kekalahan lantaran ada suatu hikmah yang diketahui Allah, seperti yang terjadi dalam perang Uhud menimpa mereka, maka bergembiralah kaum munafik itu. Jadi ketika kaum muslim itu kalah di perang Uhud, Pak, senangnya luar biasa itu muslim munafik di Madinah. Resep luar biasa, bergembira mereka, eleh, padahal mereka muslim. Coba pasukan muslim melawan pasukan kafir. Pasukan muslim dipimpin oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasukan kafir itulah yang menang. Pasukan muslim yang kalah, tapi bukannya prihatin, entah, Pak. Malah senang, halus gitu. Halus eleh gitu, Pak. Kumaha? Kau muslim. Kau gembira sih? Itu kelakuan munafik, Pak. Dia gembira dengan kekalahan yang dialami oleh muslim. Ya. Nah, terakhir saya bacakan lagi dari Ensiklopedia Akhir Zaman.
Ini ulasannya ya. Merajalela dan berkuasanya kezoliman sebelum munculnya Ahmadi bukan alasan bagi sebagian orang yang berserah diri dengan perkataannya selagi tersebar luasnya kezoliman dan kedurhakaan serta merajalelanya ke seluruh dunia merupakan tahap persiapan kemunculan Ahmadi. Maka kita biarkan tali itu tetap pada timbanya. Maksudnya membiarkan kezoliman merajalela dan tidak mencegahnya. Ini masalah juga Pak. Ya, bahwa betul akhir zaman itu ada titik akhirnya, ya ada. Apa itu? Munculnya Imam Mahdi. Tapi sebelum itu terjadi, kan tidak tahu kapan terjadinya. Harus bagaimana kan itu? Nah, sebagian mah, kenuailah, kayak tungguan Imam Mahdi, gitu ya. Ternyata tidak begitu. Jadi, maksudnya membiarkan kezaliman merajalela dan tidak mencegahnya, agar kita dapat menyegerakan munculnya Imam Mahdi. Subhat, gitu Pak. Subhat ini tidak benar dipandang dari segi manapun juga karena sejumlah sebab diantaranya mencegah perbuatan orang yang zolim itu bagian dari akidah seorang muslim. Meninggalkan kewajiban ini berarti menyia-nyiakan dan meremehkan salah satu komponen utama dari dinul Islam. Di samping itu tidak diketahui kapan munculnya Ahmadi, ya kan nggak ada keterangan yang sangat jelas. Apakah dia akan muncul pada zaman kita sekarang ini atau zaman yang lainnya? Oleh karenanya meninggalkan kewajiban yang ada sekarang ini dengan menggantungkan diri pada kewajiban yang masih goib, munculnya Imam Mahdi, dan belum diketahui kepastian waktunya, itu sama saja dengan menyia-nyiakan syariah Islam dan menelantarkan beban kewajibannya. Siapa saja yang tidak menyibukkan dirinya mengerjakan kewajiban yang ada sekarang ini, maka sudah tergambarkan pada dirinya bahwa dia juga akan menyia-nyiakan kewajiban yang akan datang nanti. Jadi kalau sekarang menyia-nyiakan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar kayak gitu, ketika datang Imam Mahdi, sarwa keneh, gitu ya. Menepis kezoliman dan menolak pelaku kezoliman akan menjadi alasan yang harus dikemukakan seorang hamba di hadapan Allah. Jika tidak, maka siksaan akan Allah timpakan kepadanya secara total dan fitnah akan melanda dirinya secara menyeluruh. Karena beberapa sebab inilah dan juga sebab yang lainnya dapat dikatakan bahwa subhat ini termasuk salah satu penetrasi setan ke dalam hati sebagian orang untuk menebarkan di tengah-tengah mereka perasaan kalah sebelum bertanding. Inferior kompleks. Ya, jadi geus lah. Cicing we. Gitu ya, inferior kompleks itu, rendah diri. Betul, memang kaum mukmin tidak mempunyai kekuasaan, betul. Tidak mempunyai kekuatan, betul. Tidak mempunyai berbagai macam hal yang dipunyai oleh mereka, betul. Tapi tidak menjadikan bahwa dia itu tidak mempunyai kemampuan untuk menolak kemudaratan. Kan jika kemudaratan, rubahlah dengan tangan dengan kekuasaan. Jika tidak punya maka dengan lisan. Maka ayatnya kan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani. Mampunya apa? Mampunya gitu we. Mampunya lisan we. Mampunya kopas we. Karena itu adalah amal soleh yang dicatat oleh malaikat sebelah kanan dan akan dikembalikan kepada kita sebagai tambahan berat di sebelah kanan ketika hari penghisaban. Kecuali kalau matinya syahid, tidak usah dihisab lagi, langsung masuk surga. Tapi kalau masih tidak syahid, ya ditimbang. Ya, alhamdulillah kita cukupkan pengajian pada malam ini. Kita tutup dengan doa majelis, maafkan dosa-dosa.